Kita mulai ya. Ini pengantar ya. Untuk pertemuan pertama ini. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Ya. Ini gambar salah satu struktur atap menunjukkan rangka batang ya. Nah, untuk rangkai batang ini hanya dua, tarik atau tekan. Ya. Tekan atau tarik. Nah, kalau yang ini, kalau yang dibalok, biasanya momen dan geser lebih dominan. Jadi kalau kolom normal, momen dan geser. Ya, kalau yang tadi cuma normal saja, normal positif atau normal negatif. Ya, terjadi gaya ini gajah ya. Beban ya, kalau beban gravitasi ada beban mati, ada beban hidup ya. Beban hidup seperti
furniture, peralatan, penghuni bangunan. Kalau beban mati, sifatnya permanen. Ya. Berat sendiri atau beban tambahan, menutup lantai, partisi, plafon. Partisi ada dua, ada partisi yang bisa berubah-ubah, dipindah-pindah, ada partisi tetap. Tapi umumnya beban dianggap mati, beban mati. Nah, mungkin di dalam mekanika bahannya waktu itu ada apa? Suatu batang ditarik dan ini melalui tonnya luas. Nah, maka di sini disebut tegangan. Ini disebut tegangan dan regangan. Ini mengarah ke tegangan. Kalau yang ini mengarah ke regangan. Tadi kalau ini tegangan, yang ini regangan. Ditarik, pertama linear dulu, lalu mulai leleh, lalu kemarin udah saya bahas ini ya. Ini namanya FY. Ini namanya FU. Ya. Udah dibahas. Ya. Nah, ini namanya FY, FU. Nah, tetapi kalau tidak ada tanda, kalau ini tanda, kalau ini nggak kelihatan, sehingga offset 0,2%. Ya. Nah, ini modulus elastis ada kemiringan. Modulus elastis F dibagi regangan. Modulus elastis baja adalah 200.000 MPa. Nah, kalau yang ini adalah untuk IHC itu A36, A572, dan A992. Kalau SNI yang ini. Kemarin udah ditulis ya. Ini. 200 MPa, 80.000 MPa, angka posisionnya 0,3. Untuk penampang standar, Wisep S. Siku sama kaki, tidak sama kaki, panel dan T. Ya. Lalu bar, lalu pipa dan holok. Ini apa? Bentuk penambang.
Ini bentuk penampang gabungan. Ya. Filosofi rancangan kita pakai RFD, RO kurang atau sama dengan RN. Ini kekuatan yang dibutuhkan, ini kekuatan desain. Ya. Kombinasi pembebanan. Ini ISCE, beban mati, hidup, hidup atap, salju, hujan, angin, gempa. Ini kombinasi. Tapi sama dengan SNI ya. Hasil uji datanya ini. Ya. Kalau apa? Pakai Excel. Ini pakai Excel ya. Ini datanya ini. Ini. Saya akan coba Excel ya. Ini P delta L. Jadi tabel ini hasil uji ditarik ya. Asalnya panjangnya 200 mili, diameter 16. Jadi hanya adalah 200 mili. Diameter 16. 16 berarti luasnya sama dengan 4 pi dikali kuadrat. Nah ini ya. Bebannya mulai dari 0 oh ya, yang ditanyakan apa? Tentukan tegangan lele dan tegangan tarik ultimate ya. Ini datanya ini. Ini data ini hasil uji lab misalnya ya. Nah, 10
20, 30, 50, 55, 4. Biar kelihatan semua ya. 55, 56, 60, 70, 80, 85, 83. 0. Bapak, mohon maaf, itu ada yang ketinggalan 40. Ya. 40, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,28, 9,52, 12,75, 21,58, 33,42, 42,3, 46,62. Ya. Nah, maka tegangannya F adalah gaya dibagi luas. Ini dibagi luas-luasnya ini. Nah, tinggal copy. Ini adalah tegangan. Tegangan adalah ini dibagi panjang mula-mula. Copy. Nah, ini ya. Lalu digambarkan. Mana menggambar? Salah. Coba gambar. Mana gambar? Grafik. Gambar grafik di mana? Ini kali ya. Oh ini. Bukan. 1. Oh ini. Kebalik ya. Biasanya
saya balik biar insert nah ini gambarnya ini ya. Jadi FJ-nya berapa? Ini kilonewton ya. Jadi satuannya apa? Oh, kilonewton. Ini mili. Jadi kalau newton dulu kali 1000 ya. Dikali 1000. Biar MPa satuannya. Dikali 1000. Ya. Nah, melihat ini, F lelehnya berapa? F lelehnya. F-nya berapa? F-nya berapa? Berapa? Lihat gambar. Yang dimaksud leleh tuh cirinya kan tadi udah. Nih, leleh tuh posisinya ini, FU yang ini. Jadi berapa FP-nya? Ayo jawab. 275 bukan Pak? FV-nya. Nah, kira-kira itu ya 275 MPa. Kepala FU-nya 425. 425. 425 MPa. Ini tepenya besar. 425 MPa. Ya. Modulus elastisitas itu posisinya di sini. Posisinya di bawah 200. Kayaknya adalah tegangan dibagi regangan. Kalau dilihat dari sini 200 ini. Nah, misalnya ini. Nah, ini dibagi ini. Nah, MPa. Nah, gitu cara menjawab soal yang ini ya. Nah, apa? Menentukan FJ dan FU dari lem. Ya. Nah, ini sama ya. Pakai Excel. Nomor 2. Ini menghitung apa? Kombinasi beban. Beban mati, beban hidup, beban atap. Kombinasi yang paling berpengaruh atau besar ya. Jika faktor tahanan itu 0,9,
berapakah kuart nominal yang dibutuhkan. Nah, jadi biar cepat saya pakai Excel aja ya. Jadi beban mati E ya, lalu L, lalu LR 485 48 105 85 ya. Reduksi datanya adalah 9. Ini beban mati, beban hidup. Oke. Kombinasi pembebanan kita lihat teori. Nah ini pakai ini ya, pakai ini, pakai ini. Jadi kombinasi ke-1 adalah 1,4 ya, ini 0, ini 0, berarti ini totalnya sama dengan kombinasi ke-1 itu 1,4 dikali ini. Ini kali ini. Nah ya, ini sama dengan ini. Jadi kombinasi 1 ini. Kombinasi 2 1,2 ini saya kunci ya. Nah, satu koma dua, 1,6, 0,5. 0,5. Ya, ini bisa kopi. Nah, segini 9 total. Kombinasi ke-3 1,2. Kayaknya sama ya. Sama ya itu. Anginan cuma 2 ya. Yang lain ada angin, gempa. Ini sama. Ini atau ini ya, bukan bagi. Plus L atau setengah. Oh 1 ya.
1. Tapi, beda ya. 1,2. Nah, ininya 1. Ini 1,6. Nah, ini 1,6 tuh LR. Yang ini 1. Nah, LR-nya 1,6. Oh, udah ya. Jadi, ini ya. Nah, yang paling besar adalah yang kombinasi 2. Kombinasi yang kedua yang paling besar. Berarti yang dibutuhkan tuh tak RU ini kan. Berarti RU lebih besar 0,9 Rn. Berarti ya 952,5. 952,5. 0,9 Rn. Ya, Rn-nya berapa? Ini dibagi ini. Jadi 1058. Begini ya. Oh ya. 1058,3. 1058,33. Ah, itu. Jawabannya ini. Oke, untuk menjawab soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Nah, ini. Nah, 1058. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum ada Pak dari saya. Belum ada. Ada video bagus bentar. Kita ada video lumayan dari dosen luar. Kita nonton sama-sama. I'm telling other managers right now is to try Monday.com. Monday.com is a platform. Pernah perhatikan nggak logo belajar struktur di UBL? Itu sengaja logonya saya pilihkan dari koleksi foto pribadi sebuah jembatan namanya Iral Lift Bridge. Sebuah jembatan yang bersejarah di kota Duluth, Minnesota, Amerika Serikat, di mana saya pernah tinggal di sana dan mengajar selama 2 tahun. Selain bersejarah, jembatan ini merupakan salah satu iconic cases for structural engineering di Amerika Serikat. Saya pilihkan karena cukup relevan juga dengan tema pembelajaran di channel Belajar Struktur di UBL. Saat
pengoperasiannya, hal yang menarik dari jembatan ini, lantai jembatan itu bisa dinaik turunkan untuk memfasilitasi keluar masuknya kapal yang melintas. Bagi yang tertarik membaca lebih jauh sejarah jembatan ini, dapat mengunjungi website berikut. Nanti juga dapat dilihat di bagian deskripsi video ini. Jembatan rangka batang seperti Air Relief Bridge ini adalah contoh penerapan dari topik pembelajaran yang akan kita bahas di video Lightboard kali ini, yakni mengenai analisa dan desain batang tarik. Apa sih yang dimaksud dengan batang tarik? Terminologi batang tarik itu diambil dari analisa struktur sebenarnya. Perhatikan contohnya sebagai berikut jembatan ini. Jadi ketika jembatan ini diberi beban bekerja, jembatannya akan melendut. Sehingga batang bawah mengalami gaya tarik, batang atas mengalami gaya tekan, dan batang diagonal kadang-kadang ada bagian yang mengalami gaya tarik dan ada yang mengalami gaya tekan. Nah, jadi definisinya batang tarik adalah bagian dari sebuah struktur baja yang mengalami gaya tarik. Ibaratkan sebuah komponen seperti spidol ini, dia mengalami gaya tarik. Ya, itu yang namanya gaya tarik. Selain di rangka jembatan, batang tarik dapat kita temukan di menara sutet, di rangka atap baja, dan juga kabel pada jembatan gantung. Ambil contoh misalkan seperti ini, titik kumpul di sebuah jembatan. Bayangkan ini adalah bagian bawah dari sebuah jembatan, di mana ada 4 batang yang terkumpul jadi satu titik di sini. Nah ini, titik kumpul ini, plat yang menghubungkan ke seluruh elemen ini namanya plat buhul. Plat buhul ini berfungsi menjadi penyatu berbagai komponen, menjadikan seluruhnya berkumpul di satu titik kumpul. Nah, kalau kita bayangkan ini adalah bagian bawah dari sebuah jembatan, batang ini akan mengalami tarik, namanya batang tarik. Ya, kalau bebannya dari atas sisi jembatannya, maka bagian bawahnya akan mengalami batang tarik. Nah, ini juga batang tarik juga nih. Ya, nah yang diagonal-diagonal ini bisa saja dia mengalami tarik dan ini bisa mengalami tekan, tergantung konfigurasi pembebanannya. Nah, target kita di video pembelajaran kali ini adalah bagaimana sih kita mendesain batang tarik ini. Profil apa yang bisa kita gunakan untuk memikul beban yang ada di jembatan. Sebelum bisa kita mendesain, tentunya kita harus tahu dulu cara menganalisanya. Bagaimana kita menganalisa batang tarik, berapa kekuatannya yang bisa mampu dia pikul. Nah, kekuatan batang tarik itu prinsip dasarnya berawal pada hukum Hooke yang kalian pernah pelajarin di kelas mekanika bahan, ya. Hukum Hooke mengatakan kalau misalkan sebuah batang, ya, katakan ini batangnya dan memiliki luas penampang tertentu, ya, jadi kita simbolkan sebagai AG, luas kotor, dan batang ini kita kasih beban, ya, dikasih beban P, ditarik, ya, beban ini beban aksial tarik P, ini. Nah, ini adalah batang tarik. Hooke mengatakan jika beban P ini kita bagikan dengan luas penampangnya, ya, kalau P dibagi AG, itu akan kita peroleh tegangan. Nah, di struktur baja, tegangan ini nanti akan identik dengan mutu bajanya. Sehingga kalau kita mau mengetahui berapa sih
kekuatan batang tarik ini kita bisa ubah sedikit persamaannya. Kita tuliskan ulang menjadi P adalah sigma kali G. Kadang-kadang ini digantikan juga dengan F biasa, bukan huruf Romawi. F kali AG itu adalah kekuatan batang tarik tersebut. Berapa besar gaya yang bisa dipikul oleh batang tarik tersebut. Nah, ini dia luas penampang, ya, luas penampang. Nah, ini adalah mutu bajanya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa sih mutu baja itu. Ada yang sifatnya tegangan leleh dan tegangan fraktur, itu maksudnya mutu bajanya. Jadi ini konsep dasar bagaimana menghitung kekuatan batang tarik. Nah, tentunya dari dasar ini kita kembangkan menjadi metodologi dijelaskan di LRFD. Kalau kalian lihat kembali lagi sambungan ini, batang tarik ini kan tidak sepenuhnya solid. Ya, ketika kita lihat di sini, ini dengan asumsi seluruh batang tarik itu adalah penampang yang solid. Tapi kalau kita lihat di gambar ini, batang tarik ini terhubung kepada titik bukul menggunakan baut. Jadi ada bagian-bagian yang dibolongin untuk mengkoneksi antara batang tarik dengan pelat bukulnya, sehingga ada luasan yang berkurang. Jadi kalau ini agros, di sini ada luasan yang berkurang. Nah, ada beberapa kemungkinan kegagalan yang bisa terjadi pada sambungan ini. Ya, itu yang perlu kita pelajari supaya kita bisa mengetahui kekuatan batang tarik. Kita harus tahu pola kegagalan yang mungkin terjadi dalam sebuah sambungan. Apa sih yang bisa terjadi? Pola kegagalan. Yang pertama, kalau kita asumsikan atau kita bisa desain pelat buhul ini atau sambungan ini kuat, ya, tidak ada mengalami kegagalan, batang tariknya itu lama-lama akan melar. Dia akan melar, misalkan ini batang tarik, kalau ditarik terus, dia mengalami pengecilan dan dia melar seperti karet. Jadi yang namanya pola kegagalan yang pertama adalah kondisinya kondisi leleh. Ya, kondisi leleh. Yang kedua adalah ada juga kemungkinan kalau sambungannya tidak terlalu kuat, yakni di sambungan ini, dia bisa mengalami kegagalan. Jadi kalau saya sketsakan sedikit di sini, ini batang tariknya, ya, dan dia ditarik seperti begini, dia di bagian sambungan akan terputus seperti ini, ya, dia mengalami putus di sini. Itu namanya kondisi fraktur. Ya, kondisi yang ketiga, ada juga kemungkinan bautnya itu putus. Ya, ada kan kemungkinan bahwa baut-baut yang digunakan di pelat buhul ini dia mengalami putus. Jadi yang ketiga kondisi atau namanya kondisi baut putus. Ya, bautnya putus. Dan hal yang lain yang mungkin terjadi itu pelat buhulnya mengalami kegagalan. Jadi namanya itu pelat buhulnya mengalami kegagalan, itu kegagalan tumpu, ya, nanti akan saya perjelas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pelat buhul atau apa namanya, sobek. Oke. Dan yang terakhir, kemungkinan yang terakhir itu kegagalan pelat blok geser namanya. Blok geser itu bagaimana? Itu satu fenomena kalau kita lihat ini, dia kalau dia putus begini, tapi kalau blok geser adalah, saya tambahkan, saya kasih dekat ke sini, itu fenomena di mana ini seluruh bagian yang tersambung ke batang tariknya, ya, kalau ini ditarik, dia mengalami copot, ya, copot secara keseluruhan dari pelat buhulnya.
Itu namanya blok geser. Nah, Hey, player one, do you think we're ready for this? untuk supaya kita di pembelajaran ini kita akan fokus kepada yang dua ini dulu. Ya, ini yang menjadi topik pembicaraan kita di video ini. Kondisi leleh dan kondisi fraktur. Kalau blok geser, ini nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya, di video-video berikutnya. Nah, untuk yang dua ini nanti ketika kita berbicara tentang sambungan. Jadi sementara untuk kali ini, ketika kita berbicara tentang batang tarik, sambungan itu kita anggap kuat terlebih dahulu, kita asumsikan, sehingga kita fokus kepada batang tariknya. Ya, ini batang tariknya, ya, ini juga fokus kepada batang tarik. Cuman blok geser itu punya diskusi sendiri, akan kita pisahkan dari video ini. Kita akan fokus menghitung kondisi leleh dan kondisi fraktur. Jadi bagaimana menghitung kekuatan batang tarik kalau misalkan leleh terjadi? Bagaimana menghitung kekuatan batang tarik kalau misalkan kondisi fraktur yang terjadi? Dan tentunya di antara pola kekuatan ini salah satu akan terjadi, dan tidak akan terjadi dua atau beberapa. Ini akan terjadi salah satu dari kelimanya, dan kita akan menghitung satu kekuatannya. Nah, pertama kita akan membahas kondisi leleh. Oke. Prinsipnya masih sama, bahwa kekuatan itu adalah F kali AG. Jadi, peraturan menyebutkan untuk kondisi leleh, kekuatannya itu adalah ya IN pakai simbolnya. Dia F, karena dia leleh, menggunakan kekuatan leleh F yield. Ya. Ini di mutu baja sudah saya diskusikan tentang bagaimana mencari F yield-nya. Dikalikan dengan AG. Dan ingat tadi leleh itu terjadi jauh dari sambungan. Nah, jadi luasan yang digunakan adalah luasan yang utuh, yang sebelum dikurangi dengan baut-bautnya. Dan kondisi yang kedua, bagaimana menghitung kondisi fraktur? Kondisi fraktur. Perhitungan kondisi fraktur juga masih sama menggunakan konsep ini, cuman sedikit berbeda. Ini PN adalah luasan F, karena ini hubungannya dengan fraktur, ya, hubungannya dengan fraktur, sehingga mutu baja yang kita gunakan adalah FU, ya, yang di tabel mutu baja dikalikan dengan luasan efektif namanya, yang sudah mempertimbangkan pengurangan luasan akibat baut-baut tersebut. Jadi di sini saya jelaskan ini luas efektif, ya, luas efektif. Ini luas kotor, dan ini tegangan tarik. Ini tegangan leleh, ya, ini saya tulis. Oke. Nah, sebelum saya masuk kepada contoh perhitungan, ada satu hal yang mau saya sampaikan. Ingat ketika saya mau berbicara tentang konsep LRFD, di mana kita harus mempertimbangkan kemungkinan elemen batang tarik dalam hal ini elemen baja yang kita desain itu under strength, ya kan, mengalami kekuatan yang lebih rendah dari yang kita ekspektasikan. Jadi di peraturan itu harus kita reduksi, kita kalikan dengan satu faktor yang namanya faktor reduksi, yang nilainya untuk kondisi leleh, di sini mungkin saya tuliskan di sini, leleh itu nilainya 0,9. Untuk yang fraktur itu 0,5.
75. Jadi di depan persamaan ini harus ada faktor pengalih nilainya 0,9 dan ini 0,75. Oke. Kita jelaskan kembali bahwa untuk batang tarik dengaran suara saya? Ada Pak, terdengar. Kedengaran Pak. Nah, untuk batang tarik tadi itu ada untuk yang sekarang dibahas ada dua kegagalan, ya. Kegagalan fraktur dan kegagalan leleh. Jadi kegagalan leleh diambil dari FJ kali A kotor, sedangkan fraktur FO kali A efektif. Ya. Nah, sedangkan produksinya tadi sudah disebutkan sama bahwa untuk leleh 0,9, untuk fraktur 0,75. Nah, ini contoh biasanya untuk ini model batang tarik. Ya. Jadi kalau ini batang tarik, ini tarik. Kalau leleh itu putusnya di sini. Nah, kalau fraktur putusnya melalui lubang. Makanya di situ karena melalui lubang A efektif, yang ini A gross. Nah, gitu ya. Nah, A neto nanti abu bersih itu belum tentu sama dengan A efektif, tapi bisa dianggap sama A efektif, tapi biasanya nggak selalu sama. Jadi gross itu tanpa lubang. Ya. Jadi tadi sudah disebut bahwa gagal leleh sama gagal fraktur, ya. Kita lihat contoh. Nah, untuk luas efektif ya, kita membahas luas efektif. Nah, luas efektif itu A efektif sama dengan A neto kali U. Untuk sambungan las, address kali U. Kalau sambungan las mah enggak neto. Luas netonya sendiri AG dikurangi A lubang. Luas efektif ya. Luas efektif tadi. Nah, ini untuk bagaimana mencari U? 1 dikurangi X bar dari sini, L dari ini gitu ya. Nah, U itu untuk apa tadi? A efektif kali lema AN kali U plat. Nih ada U-nya yang 2. Nah, ada 1, ada 0,75 dan U ya. Bagaimana U? Nah, luas lubang. Luas lubang, diameter baut ditambah 2 dan diameter baut ditambah 3. Ya. Contoh. Ini plat mutu baja 41. Berukuran 13 mili kali 120. Digunakan sebagai batang tarik tersambung ke plat buku dengan 4 buah baut berdiameter 16 mili. Seperti gambar di bawah.
Asumsikan luas penampang efektif sama dengan luas network. Berarti U-nya 1. Jadi di situ A efektifnya sama dengan A network. Oke. Nah, jadi solusinya baja 41. Baja 41 FY-nya berapa, FO-nya berapa? FY-nya 250, Pak. 250 FO MPA ya. FO 410 FU MPA. 10 MPA. Nah, gitu. Nah, agros itu tanpa melalui lubang, tanpa dikurangi lubang. AG luas batang yang ini ya, batang ini, yang dihitung batang ini. Jadi ini yang akan dicari apa? Kuat desain batang tarik. Berapa kuat desain batang tarik? Jadi AG-nya adalah 13 kali berapa? Tiga belas kali 25. Berapa? 1625, Pak. 1625 mili. Ini ada 2 lubang, jadi yang dihitung yang arsirnya saja. Ini DH-nya adalah 16 ditambah 2, jadi 18 mili. Ya. Jadi tinggi ini dikurangi 18. Jadi ini 18, ini 18. Nah, gitu kan. Berarti anetonya 13 dikali 125 dikurangi 18 dikurangi 18 ada 2. Ya, itu aneto. Berapa? $1.157, Pak. Seribu milimeter kuadrat. Nah, tadi disebutkan bahwa A efektif sama dengan luas. Jadi A efektifnya sama dengan aneto. Jadi sama ya 1157 mm. Nah, jadi berdasarkan leleh PN berdasarkan leleh PN sama dengan FJ kali AG. Nah, 250 dikali 106 berapa? Terus P desainnya sama dengan 0,9 kali PN. Berapa? Berapa ini? 1625 ya, ini 25. Berapa? Berapa? 250 kali 1625.
Berapa? 406.250, Pak. 406.250 ton ya. Atau 400.0625 kilonewton. Kemudian dikali 0,9 ya. Berapa? Jadi 365625 kilo. Berdasarkan fraktur. Jadi PN sama dengan FU dikali A efektif. FU-nya 410 tadi 410 dikali 1157. Ini berapa? 474370 Pak. 474 ya. Berapa? 370. 370 gitu ya. Newton. Terus perisain dikali 0,75 kali PN. Berapa? Kali 75 355.77 355.77 kilo Newton. 0,5, Pak. 0,5 gitu. Iya Pak. Nah ini, benar-benar ini 355,77 lah kan gitu ya. Ini bandingkan ambil yang terkecil yang menentukan. Nah berarti 355. Jadi kuat desain batang tarik adalah 355,77 kilo. Ini jawabannya. Ya. Tadi udah benar. Kenapa 100? Ini 157, betul. Efektifnya salah. Harusnya 157. Salah ngitung. Ya, jawabannya ini 355. Jadi kuat desain tarik batang tarik. Contoh nomor 2. Coba. Kerjakan nomor 2. Batang tarik siku sama kaki. Ya, 3 buah baut berdiameter 22 seperti kita lihat pada gambar. Mutu baja 41 sama. Beban layan terdiri mati 156, hidup 67. Instruksikan luas penantang efektif sebesar 85%. Jadi apa? Efektifnya sama dengan 0,85 coba itu ya. Langkahnya dari FY dan FU ya. Tadi udah ketemu FY dan FU. Lalu luasnya ini dari tabel ya, AG dari tabel. Berapa AG-nya? Dari tabel? Tabel.
rumusnya sama, ya. Jadi dicari tetap desain akibat leleh, ada desain akibat fraktur. Desain akibat adalah 0,9 kali FY kali AG. Yang ini adalah 0,75 kali FU kali A efektif. Jadi baca 41 udah tahu bahwa FJ-nya adalah 250 MPa. Nah, FU-nya adalah 410 MPa. Tinggal mencari AG-nya berapa. Kalau udah ketemu AG, nah anetonnya dikurangi lubang satu, lubang ini lubangnya diameter 22 ya. Kalau diameter 22-nya D-nya ditambah berapa? Nah, tambah 2 ya. Ayo. AG-nya berapa dari tabel ini? Kalau udah ketemu, kasih tahu saya. Berapa luasnya? Berapa luasnya? Lihat tabel. 1222 bukan Pak, milimeter kuadrat. Coba kata. Oh, siku ya. Mana tabel siku?
Berapa? 97. Kok nggak ada ini? Oh, bukan tabel. Bukan tabel itu. Tak mau dan dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Nah, coba buka open with. Nah ini, ya. Garuda Siku. Jadi 90-97. Nah ini berarti 99-97 ini ya. Tadi berapa? Tadi itu siapa yang bicara? Saya Pak, 1222 mm kuadrat. Nah ya. Ini satuannya sentimeter ya. Kalau mau milih berarti tambah 4 ya. Sentimeter ke mili ya. 10. Ke mili jadi berapa? 12? Betul. Ini yang ini kan? 1200. Iya Pak. 1220. Nih, sentimeter kuadrat. Jadi dalam mili itu kali 10. 2 cm ke mili. 10. Berarti 1222 ya? Ke mili jadi berapa nih? Kan itu mili kuadrat ya Pak, karena senti kuadrat. Jadi berapa ke mili? Ini tuh koma ya, bukan 12.000. Nah, ya. Kita balik lagi bahwa AG-nya
1.222 mili. Ya. Anetonya 22, diameter 22 ditambah 2. Jadi 24. Nah, jadi lubangnya kali tebalnya 7. Ini tebalnya 7 ya tadi, ini 7. Jadi lubangnya sendiri adalah 24 kali 7. Berapa 24 kali 7? 168, Pak. Nah, 168. Jadi aneto itu 122 dikurangi 168. Berapa? Ini nulisnya nggak betul ya, Pak. Aneto ya enggak ini. Jadi anetonya adalah 122 dikurangi 168. Berapa? 1054. 1054. 54. Efektifnya 85%. 85%. Dikali 10,54. Jadi berapa? 895,9, Pak. 8 9 895,9, Pak. mili. Nah, gitu. Jadi tinggal masukin di sini. 0,9 kali 250 dikali 12,22. Berapa ini? Nah, kalau yang ini adalah 0,75 dikali 410 dikali efektif. Efektifnya 895,9. Berapa? Yang atas saudara? 27495, Pak. 27495. Benar deh. Iya, Pak. Newton. Oke. Jadi kira-kira 27,49 kilonewton. Yang bawah berapa? 275,335, Pak. 275 33 gitu. 335. Pakai koma enggak? Gini aja. Apa yang ada salah itu? Kok beda jauh? Benar? Coba. Hmm, 0,9 dikali 250 dikali 1222 274
950. Oh, ada nolnya ya. Jadi 274,95 kilonewton. Kalau yang bawah berapa? 0,75 kali 410 kali 895, salah ya? Hah? Delapan 95,9. Berapa? 275,4 kilonewton. Nah, yang diambil yang mana? 274. Itu kayak desainnya. Ya. Nah, kan diperiksa apakah sesuai atau tidak. Nah, ini tuh beban mati 156. Jadi kombinasi 1 adalah 1,4 kali 156. Dan kombinasi kedua 1,2 kali 156 dikali ditambah 1,6 dikali 67. Berapa ini? 218,4. Hah? 218,4. 218,4. Yang bawah? Jadi sabaraha nomor bawah. Jadi yang ditanyakan apa? Periksa apakah sesuai dengan ISC atau sesuai memenuhi syarat lah. Apakah memenuhi syarat? Berapa yang bawah? Gimana sih ya? Ini 0, ini 67, ini 156, 29, 4,4. Nah, ini segini bebannya, kapasitas segini. Memenuhi syarat tidak? Ini kekuatan batangnya, ini beban luarnya, memenuhi syarat tidak? Memenuhi, Pak. Memenuhi. Coba syaratnya apa? Konsep desainnya mana konsep desain? Konsep desain. Mana konsep desain yang tadi? Yang pertama. Ini. Nih, konsep desainnya. Ya. RU-nya adalah tadi berapa? 294,4 ya.
Ya. Sedangkan RN-nya adalah 274,4 ya. Dua tujuh 4,95. Sembilan lima. Coba lihat ini. RO apakah lebih kecil daripada RM? Boleh syarat tidak? Enggak. Jadi jawabnya tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai. Kalau tadi nyebutnya apakah sesuai, tidak sesuai. Tidak memenuhi syarat. Artinya kalau tidak memenuhi syarat, tidak kuat. Karena beban luarnya lebih besar daripada batangnya. Paham ya? Paham, Pak. Ya, paham. Alhamdulillah. Ini soal 2 ya. Soal 3. Sama aja lah soal 3 juga. Soal 4. Soal 5. Soal 6. PR aja ya. Solusi. PR. PR ya. Atau ini kuis ya. Kuis dikumpulkan 1 jam cukup ya? 3 soal. Ini saya coba. Oke, kita masukin batang tarik. Cukup 1 jam? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tambah, Pak. Nah, ini Tambah, Pak. Tambah, Pak. Nah, itu 1 soal. Ada 6. Soal 4. Nah, soal 4. Tentukan luas neto. Nah, ini hanya tentukan luas neto. Masukkan ke sini. Soal 4. Ada soal ini. Soal 5. Udah, jilid 5 ya. Oke. Soal 5. Ya.
Ya, 3 saat ya. Kenapa nggak cukup? Iya Pak, tidak cukup Pak. Tidak, Pak. Cukup, Pak. Ada matkul lain, Pak. Mau mau sampai jam berapa? Kalau bisa sampai jam 12 malam, Pak. 12 malam, Pak. 12 malam. 12 malam, 23 malam. Lah, 23 ya. 23 55 ya. 23 55. Wah, ini gede ya. Akses. Oh, ini. Akses. Ya, ya. Baik. Sesuai dengan permintaan sampai jam 23. Jadi jam 12 kurang 5 menit ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama dengan yang tadi ya. Caranya sama. Baik Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Iya Pak. Kalau tidak ada, saya cukup sekian. Dan terima kasih ya. Selamat bekerja. Ya, tabel tadi udah punya tabel? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. Pak. Oh, sudah ya. Download aja itu tabel Gunung Garuda ya. Oke, kalau tidak ada, kita cukup lumayan dari jam 7 dan 2 jam lebih. Ya, saya kira materi hari ini sudah cukup untuk desain batang tarik berdasarkan leleh dan traktur. Nanti ada berdasarkan blok geser dan lainnya. Belum selesai. Batang tarik itu bab disegui bab 4 ya. Bab 3. Oke, demikian paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebentar. Ini yang hadir cuma 33 ya, sebentar. Saya absen dulu lah. Kenapa 33 hadir? Saya absen dulu. Saya absen ya. Oke. Adinda, hadir Adinda? Adinda? Adinda nggak hadir? Adinda tidak hadir. Adrian hadir? Agian tidak hadir? Agung? Hadir, Pak. Oh, hadir. Akmal? Tidak hadir. Ilham? Tidak hadir. Asep Rahmat? Hadir, Pak. Hadir. Daniel Fernando? Hadir, Pak. Hadir. Dan Nisa? Hadir, Pak. Hadir. Darial? Hadir, Pak. Hadir. Dwina? Hadir, Pak. Hadir. Fahri? Hadir Pak. Hadir. Fadilatul? Ada, Pak. Nah, Ferry?
Hadir, Pak. Hadir. Fuad Fauzan. Hadir, Pak. Oke. Hari Mulyadi. Hadir, Pak. Hadir. Heri Setiawan. Hadir, Pak. Waduh. Hilal Ahmad. Hadir, Pak. Hadir. Ilham Putra. Hadir, Pak. Oke. Imam. Hadir, Pak. Hadir. Irfan Ibnu Majah. Nggak hadir. Irfan nggak hadir. Ini tidak hadir. Kristia. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Muhammad Rizal. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ajril. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Rafi. Hadir, Pak. Mana hadir? Hadir, Pak. Oh ya. Muhammad Rizki. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Gifari. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Rafli. Tidak. Muhammad Rafli tidak hadir. Nanda. Hadir, Pak. Hadir. Nopal. Hadir, Pak. Hadir. Naura. Hadir, Pak. Najril. Hadir, Pak. Nur Nabila. Hadir, Pak. Ira. Epul. Hadir, Pak. Riana. Hadir, Pak. Tirta. Tidak hadir Tirta. Vincent. Hadir, Pak. Hadir. Udah, nggak ada yang terlewat. Pak, maaf Adinda tadi kelewat. Adinda, bukan kelewat. Ini ada. Oke. Terus ada lagi yang terlewat? Nah ya. Simpan. Ini dengan umumkan ke ini. Jadi ini ya. Oke. Saya mau screenshot ke grup biar tahu. Baca. Baca. Sekarang